Terima kasih sudah banyak yang hadir. Kita akan mulai. Semangat pagi, pagi, pagi. Semangat bisnis. Luar biasa. Hari ini adalah satu bagian daripada acara-acara yang dilakukan oleh TML Community, di mana salah satunya adalah Clever. Pada hari ini kita akan, biasanya ini dilakukan setiap minggu ya. Setiap minggu ya Pak ya, setiap minggu kita dengan topik-topik yang sangat beragam sekali. Yang pertama adalah biasanya TML, kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan theocentric family, sama apa satu lagi Pak? Theocentric family parenting. Ya, jadi TFP. Kemudian ada juga yang namanya theocentric financial freedom, yaitu TFR ya. Kemudian yang hari ini kita akan masuk kepada pada tema yang disebut dengan Theocentric Transformation and Leadership atau TL. Dan terima kasih sekali pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yang saya kira itu akan menginspirasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dik Hikmat Permadita, CTM. Saya sertifikat di tahun 2020, angkatan ketiga. Dan luar biasa hari ini kita dihadiri oleh sebagai narasumbernya adalah Bapak Michael Arifandi, ya, Bapak Michael Arifandi, yang saya kira ini kita akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dari beliau. Untuk itu sebelumnya silakan Pak Michael untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Pak Didi dan teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat bisnis. Semangat bisnis. Luar biasa. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum kenal atau mungkin yang sudah kenal, saya coba memperkenalkan diri. Saya adalah seorang Certified Theocentric Motivator atau CTM yang bergabung di dalam tim Capstone Asia Servitama. Saya mengikuti pendidikan dan lulus di tahun 2019, angkatan 2019. Ya, kalau untuk kelahiran saya di Yogyakarta, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Pendidikan saya terakhir di S1 di Universitas Trisakti, jurusan Ekonomi Keuangan. Kalau dari pengalaman kerja, 1,5 tahun saya bekerja di perusahaan retail dan hampir 17 tahun saya bekerja di perusahaan multi finance atau multi lembaga pembiayaan non-bank. Wah, luar biasa. Tahun 2019 sampai saat ini saya dipercaya untuk menjadi Head of Central Java representatif dari salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang distributor spring bed dan amenities perhotelan. Nah, kalau untuk sehari-hari atau aktivitas, saya juga aktif di beberapa komunitas seperti di komunitas olahraga, di goes dan basket, ya karena saya juga hobi. Lalu juga aktif di beberapa kegiatan komunitas kerohanian seperti Kristen dan Katolik. Juga aktif dalam kegiatan multimedia dengan platform TV, OTT, yang sekarang lagi digaungkan ya, bahwa TV yang analog udah gak ada lagi kan. Seperti itu. Lalu juga beberapa konten yang saya coba buat kreasi sendiri dalam medsos, di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sehingga saya pribadi juga berusaha untuk memberikan program-program inspirasi yang nantinya saya berharap akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Luar biasa. Demikian Pak Didik. Ya, saya kira nggak salah ya hari ini kita mengundang Pak Michael. Wah. Jadi kalau kita lihat temanya Pak Michael, kan kita mengambil tema sebagai theocentric based business ya. Saya kira tema yang sangat relevan sekali dengan komunitas kita gitu loh. Kalau menurut Pak Michael, kira-kira pendapatnya untuk tema ini seperti apa Pak? Oke, saya sebelumnya mengambil tema ini artinya mengaitkan antara, jelas di sini ya, antara
ada 2 elemen dalam terminologi dari tema ini, theocentric based business. Setidaknya ada 2 elemen yang bertaut ya. Yang pertama adalah theocentric, dan yang kedua adalah bisnis itu sendiri. Nah, kalau theocentric, teman-teman pasti udah tahu ya, artinya berpusat jelas kepada Tuhan. Sehingga praktek yang secara sengaja ya dilakukan untuk membuat diri kita tuh menyadari atas tubuh, pikiran dan perasaan kita tuh gunanya adalah untuk menciptakan perasaan tenang dan nyaman. Nah, kita tidak memiliki atau tidak cenderung kepada suatu asosiasi dengan agama tertentu atau filsafat tertentu ya, tapi bersifat universal. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, karena jelas ya Tuhan itu telah mengaruniakan akal budi pada diri kita sebagai manusia untuk berusaha aware terhadap apa yang ada di dalam tubuh, pikiran, serta perasaan kita. Nah, teman-teman, jelaslah bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual atau spiritual being ya. Jadi, apa yang menjadi bagian dari aware tadi ya, kondisi aware tadi, itu adalah kesadaran atau kebersadaran atas nilai-nilai spiritual dalam kehidupan di alam semesta ini. Seperti kejujuran, integritas, disiplin, cinta kasih, ya artinya itu semuanya bersifat universal. Semua agama pun juga mendukung hal tersebut. Jadi spiritual itu adalah merupakan pengalaman kebersadaran. Sementara theocentricnya sendiri itu merupakan praktek dalam mewujudkan nilai-nilai spiritual tersebut. Jadi menyadari nilai-nilai spiritual yang ada di dalam kehidupan alam semesta ini, termasuk dengan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta relasi jelas dengan seluruh makhluk. Jadi ada dimensi secara vertikalnya. Itu pengertian secara theocentric. Kalau secara bisnis sendiri, jelas bisnis itu kaitannya dengan relasi dengan individu ya, orang per orang atau komunitas, organisasi, perusahaan, dan institusi. Dalam hal ini, konteks bisnis yang kami gunakan itu adalah organisasi atau institusi yang terdiri atas kumpulan manusia, sekumpulan orang. Mereka mempunyai tujuan bersama. Dan mereka atau kumpulan manusia ini mengelola orang-orang di dalam organisasi tersebut. Bahkan di luar organisasi berdasarkan mindset-nya. Demikian. Luar biasa ya. Jadi dari definisi barusan memang itu yang di buku buku yang kita pelajari juga yang dari Pak Eloy. Ya. Menarik itu untuk individu. Tapi apakah mungkin misalnya ada satu, menurut Pak Michael, ada satu kesadaran sebuah bisnis itu memiliki kesadaran itu gitu loh. Karena kan ini melihat satu bisnis gitu ya. Kalau secara individu mungkin oke, kita bisa dengan menggunakan yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita itu adalah makhluk teologis gitu loh yang mau nggak mau individu. Tapi apakah bisa itu didasarkan kalau tadi mereka kepada bisnis misalnya? Dan menjadi basisnya dalam beroperasinya seperti apa, kemudian apa yang membedakan dengan bisnis yang lain, Pak, dengan pandangan bisnis yang selama ini kita ketahui. Silakan, Pak Michael. Oke, terima kasih Pak Dedi. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini selama saya menjalankan atau kita semua ya sebagai CTM pastinya, baik sebagai profesional atau sebagai pelaku bisnis atau pemilik bisnis ya bahkan itu kalau kita bicara sebagai seorang CTM atau sebagai seorang theocentric motivator, jelas bahwa organisasi ya atau bisnis itu bisa memiliki kesadaran theocentric yang artinya dia basisnya itu hidup dan beroperasi di dalam bisnis tersebut. Jadi kami katakan iya. Jadi definisi tentang kembali lagi pengertian tentang theocentric based business itu adalah sebuah organisasi yang dijalankan dengan berpusat kepada kekuatan Tuhan. Ya. Bahwa hakikat manusia ya baik yang ada di dalam organisasi tersebut ataupun yang berhubungan dengan organisasi itu adalah makhluk spiritual atau spiritual being. Jadi bukan sekedar makhluk yang hanya terdiri dari materi jasmani badan kita, jiwa, mind semata, melainkan juga memiliki jiwa atau memiliki spirit, soul atau roh.
Demikian Pak Didi. Jadi artinya kita pasti bisa karena kita adalah makhluk spiritual intinya. Seperti itu Pak Didi. Yang membedakan dengan bisnis yang selama ini Pak, yang dengan istilah yang tidak menggunakan teosentrik gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Nah, kalau teman-teman pasti juga pernah yang mempunyai pengalaman, atau saya pun juga pribadi mempunyai pengalaman bekerja di suatu organisasi yang orientasinya adalah profit. Jadi jelas perbedaan dengan profit offset bisnis ya. Kalau kita ngomong bicara persamaannya dulu lah, pada aspek fundamental antara bisnis theocentric dengan bisnis profit ya, obsessed business, tujuan organisasi itu mempunyai pemikiran yang sama. Yang pertama, yang pasti didirikan, dikelola, tumbuh, berkembang, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi stakeholder, ya, pemangku kepentingannya. Mereka, yang kedua, mereka juga memiliki misi, visi, strategi bisnis, sistem operasi, peranti teknologi untuk mencapai tujuan. Ya. Lalu juga yang ketiga adalah organisasi ini diisi manusia biasa yang dituntut produktif, kreatif, inovatif. Yang saat ini harus dilakukan adalah efisien, disiplin dari segala aspek, agar organisasi itu dapat berkembang dengan tujuan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya apa perbedaannya kalau dengan organisasi yang berbasiskan teosentrik? Jawabannya adalah kesadaran spiritual dalam diri orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Saat mengelola institusinya, orang-orang tersebut serta kehidupannya sebagai individu, kesadarannya tuh ini dibentuk dengan pola pikir, mindset, sehingga dalam mengelola hal-hal tersebut sangat kental akan kesadaran adanya sentuhan dengan nilai-nilai spiritual. Nah, di mana sentuhan ini ditanamkan di dalam visi dan misi organisasi. Nah, jelas bahwa organisasi yang obsessive profit dengan yang theocentric sama-sama juga menerima uang dan laba. Nah, kalau untuk di theocentric based business, uang dan laba itu bukan dosa ya. Sekali lagi kita tanamkan bahwa uang dan laba itu bukanlah dosa atau sesuatu yang haram untuk diburu. Karena jelas laba atau pendapatan atau income itu adalah menjadi oksigen ya yang bisa bernapas sebagai arus kas bagi perusahaan, karyawan, stakeholder untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang membedakannya itu adalah cara dan prosesnya, teman-teman. Jadi cara dan proses di mana saya di sini coba menyimpulkan ada 3 poin ya. Yang pertama itu adalah bagaimana pandangan tentang laba dan kekayaan serta cara mendapatkannya. Yang kedua, cara menggunakan atau memanfaatkannya. Dan yang ketiga adalah sikap batin terhadap laba atau kekayaan yang dimilikinya. Mungkin saya izin menjelaskan satu-satu nih, Pak Didi, atau waktunya kayaknya semoga cukup ya, Pak Didi. Ya. Pakai santai aja, Pak. Karena kan banyak aja ya. Ini banyak filosofi yang rada mikir juga nih, kayak teman-teman ini kan. Oke. Dan saya kira buat teman-teman. Mungkin dari teman-teman ya, bisa menanyakan langsung aja, nggak apa-apa Pak ya, langsung dijawab supaya nanti untuk awal ini kita mendapatkan paradigmanya seperti apa gitu. Nah, untuk nanti akan ujungnya memang how-nya nanti terakhir. Tapi untuk saat ini kita memahaminya dulu ya, seperti apa sebetulnya konsep dari theocentric based business tersebut. Silakan dilanjutkan Pak untuk menjelaskan tadi satu-satu tadi. Silakan. Oke. Izin ya, Pak Didi dan teman-teman. Jadi tadi saya tarik secara garis besar ya, cara dan proses sebagai seorang atau organisasi theocentric. Pandangan yang pertama adalah pandangan tentang laba atau kekayaan serta cara mendapatkannya. Ya, kalau kita bercermin dari krisis-krisis yang terjadi ya di dunia ini, seperti pada saat tahun 2008 ya. Mungkin teman-teman tahu perusahaan Enron dan DKK, ya di dunia koperasi itu mereka memberi manfaat sebesar-besarnya itu bagi pemegang saham dan stakeholder.
Bahkan para pemimpin mengelola perusahaan tuh justru sering terperangkap dalam apa yang disebut tuh tyranny of the bottom line, ya. Itu ada di bukunya Why Corporation Make Good People Do Bad Things, ya, do bad things. Jadi artinya mereka tuh mengejar laba itu semaksimal mungkin, menggunakan segala cara sehingga bukan lagi menjadi tuan, malah menjadi hambanya. Ini yang terjadi, teman-teman. Bahkan terjadi pergeseran nih, arah tujuan perusahaan menjadi pengutamaan laba. Jadi dia mengorbankan kepentingan stakeholder-nya, sehingga yang krisis seperti contohnya di Enron itu adalah skandal Enron itu terjadi. Lalu ada contoh lain di Arthur Andersen dan perusahaan besar lain, akhirnya musnah dengan sendirinya pada tahun 2008. Nah, jadi yang secara kesimpulannya ya, kalau yang saya pelajari, artinya obsesi tersebut, obsesi untuk mendapatkan laba, itu melahirkan namanya bottom line mentality. Jadi benar-benar dia sangat-sangat di bawah line mentality. Jadi dia hanya fokus on profit, ya, to exclusion to other important organizational metrics such as ethics and employee well-being. Jadi artinya orang itu bisa juga dijadikan berorientasi pada dibandingkan. Jadi orientasi itu hanya pada hasil ketimbang dengan proses. Lalu karyawan-karyawannya itu ya bekerja kan jelas secara produktif, efisien, inovatif. Seringkali itu hanya dijadikan sebagai hubungan transaksional semata. Ya, jadi lantaran karena dia udah dibayar, ya lu harus kerja yang benar-benar produktif, hasilnya benar-benar yang bermanfaat atau hasilnya benar-benar cuan gede gitu kan. Yang dipikirkan tuh hanyalah KPI pribadi. Ya, setidaknya timnya itu sendiri. Jadi semua yang dikejar tuh hanyalah bonus yang mengalir. Jadi tak heran pandangan-pandangan ini muncul, itu adalah pandangan yang menganggap bahwa kepentingan itu adalah kepentingan aku atau kami yang dikerja kecil, ya, bukan kita sebagai organisasi besar. Nah itu yang terjadi dalam pemikiran obsesif dari suatu bisnis. Nah ada juga pemimpin atau karyawan itu, sehingga pemimpin atau karyawan itu bekerja tanpa arti atau tanpa meaning, ya. Saya dulu pernah punya pengalaman seperti itu juga. Saya bekerja kok rasanya nggak ada artinya gitu loh. Kerja masuk pagi, terus kerja sekeras mungkin untuk dapat kejar target. Tapi rasanya tuh nggak ada artinya gitu loh. Nggak ada arti yang lebih luas daripada sekedar memburu materi atau tumbuhnya perusahaan. Yang jelas pasti dividen perusahaan atau bonus kan akan berlimpah. Nah, tapi untuk tujuannya adalah apa? Untuk kantong pribadinya. Nah, sehingga itu adalah perusahaan yang kita bicara adalah perusahaan non-teosentrik. Nah, kalau kita bicara perusahaan teosentrik, ya, ini yang idealnya teman-teman. Laba itu adalah bisa dapat diperoleh, tapi bukan tujuan akhir dari segala-segalanya. Bahkan menjadi sumber kebahagiaan. Ya. Jadi yang harus diburu secara babi buta tuh menghalalkan segala cara, ya. Dia koridor moralnya udah parah banget, etika maupun positifnya diabaikan. Nah itu semua tidak diperbolehkan. Nah pandangan yang justru pandangan teosentrik yang dikembangkan itu adalah deep ekologinya. Artinya melihat bahwa manusia, lingkungan hidup, itu adalah suatu keseimbangan dalam suatu ekosistem yang sama, di mana satu sama lain itu saling membutuhkan, sehingga menjadi sebuah yang namanya network centric, bukan human centric. Nah itu yang membedakan antara teosentrik dan non teosentrik. Nah kalau yang poin selanjutnya adalah bagaimana perusahaan teosentrik itu menggunakan atau memanfaatkannya. Yang pasti kalau perusahaan teosentrik jelas pemanfaatannya adalah untuk kesejahteraan bersama, bisa untuk berderma atau giving pada masyarakat sebagai contohnya.
Jadi uang dan laba yang diraih itu caranya dengan cara yang baik, tapi dialirkannya juga dengan cara yang baik. Itulah yang namanya theocentric. Sehingga cara yang baik akan memberi manfaat bagi banyak para stakeholder juga. Nah, lalu sikap. Nah, kita bicara mengenai sikap batin terhadap uang, kekayaan, laba. Nah, kalau pandangan terhadap kekayaan itu ada dua dimensi ya, teman-teman. Ada horizontal dan vertikal. Nah, selama ini kan kita hanya melihat banyak sekali berbicara mengenai dimensi horizontal aja. Padahal kekayaan yang sebenarnya ya, teman-teman, sarana itu adalah menuju untuk masa depan dan akhirat. Nah, harta itu adalah sebagai media untuk berbuat kebajikan bagi lingkungan dan sesama makhluk Tuhan. Nah, mindset yang salah yang terjadi seringkali di saat ini adalah kita terlalu greedy. Kita terlalu serakah dalam memandang harta, memasukkan sebagai sumber kebahagiaan. Nah, kesadaran sebagai makhluk spiritual, ya, itu kita harus buang perilaku tersebut. Buang perilaku kepentingan pribadi, bahkan sampai saat ini terjadi kasus-kasus korupsi kan awalnya dari hal seperti itu ya. Jadi kita sebagai mempunyai pandangan spiritual yang baik atau seorang theocentric, kita harus buang hal tersebut. Nah, jadi gitu Pak Didi, kesimpulannya kalau yang profit obsessive business, jadi bisnis itu adalah wahana untuk mencari laba sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sementara theocentric based business itu adalah upaya mencari laba, pendapatan sah-sah saja, tapi memandang bisnisnya itu adalah wahana untuk menciptakan kemanfaatan bagi orang banyak, berlandaskan pada sikap belas kasih dan mengasihi sesama. Contohnya yang sekarang ini yang kita aktif dalam suatu komunitas seperti Pak Eloy Saluku, dalam kesederhanaan hidupnya, dia membangun perusahaan Capstone ini tujuannya lalu untuk apa? Untuk melahirkan theocentric motivation, dan lahirlah CTM, TML Revisioner, TML Community, dengan tujuan adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia yang baik. Kalau secara bisnis, mungkin kalau teman-teman di dunia otomotif, pasti ada yang kenal dengan Sakichi Toyoda kan, di mana dia menggambarkan waktu awalnya dia meng-create bisnis, bahwa dia harus the more people to use my inventation, the better the country will be. Jadi dia melahirkan listrik tenun listrik otomatis sehingga dia menciptakan Toyota automatic room block yang awalnya tahun 76 ya, akhirnya sampai sekarang ini menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia. Artinya itu yang membedakan ya. Itu contoh-contoh dari perusahaan yang mengambil base dari theocentric. Demikian Pak Didik, mungkin terlalu banyak. Luar biasa penjelasannya. Baik, ada yang ingin bertanya, silahkan. Kayaknya belum ada ya nih. Baru komen dari Pak Eloy jadi. Keren Pak Mike katanya, keren. Keren, thank you. Pak Eloy luar biasa. Betul Pak, saya juga luar biasa. Ini baru mulai nih sebetulnya, belum intinya nanti mulai dari ada satu konsep mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Michael, sebetulnya apa sih yang bisa dijadikan paradigma, apa yang akan dijadikan sebagai dasarnya. Kemudian nanti terakhir kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya itu bisa dibentuk buat organisasi atau perusahaan kita. Dan memang di dalam TML kan, di dalam bukunya di bab ke-25, memang di situ makanya ada program ini, kita melihat bagaimana setiap kegiatan, aktivitas yang kita lakukan itu berbasis pada theocentric ya. Saya kira TML itu kan komunitas ini dibangun untuk bahwa kita sebagai manusia adalah bagian daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya, yang harus kita lakukan. Saya kira bisnis juga tidak keluar dari situ. Kalau baca buku Astra yang 10 tahun itu, mereka justru dengan base tadi Pak, yang 3P, saya lupa siapa yang menyampaikan, tapi dalam satu buku yang people, kemudian profit sama planet gitu ya. Saya kira dia sudah menggabungkan semua. Dan dalam bisnis pun sebetulnya semua perusahaan kan biasa bikin visi ya Pak ya, bikin misi.
Tapi pengalaman saya sebetulnya memang yang dibikin visi itu luar biasa sampai berhari-hari itu. Padahal kan visi itu kata Bapak tadi itu untuk dirinya kan. Target tahun sekian harus mendapatkan profit atau bottom line berapa atau dapatkan apa gitu ya. Tapi justru ketika kita membahas misi itu mungkin dalam 2 atau 3 jam selesai gitu loh dan tidak pernah dievaluasi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari Bapak sampaikan, sebetulnya yang utama yang membedakan adalah justru di misi gitu ya. Kan misi itu bagaimana manfaat dari satu perusahaan itu didirikan buat lingkungannya. Kalau Bapak tadi kan menyebutkan lingkaran terbesarnya gitu, bukan lingkaran terkecil itu. Saya kira menarik untuk membahas ini dan kita lanjutkan seperti tadi kita coba sampaikan. Kira-kira Pak, pengertian atau kira-kira paradigma apa yang bisa disampaikan oleh Bapak untuk akhirnya kita bisa fokus ya kepada bisnis yang tadi Bapak sampaikan. Silakan Pak. Yes. Oke, sebelumnya mungkin kalau teman-teman tadi Pak Elo sampaikan jadikan suatu forum diskusi ya di dalam materi ini, senang banget. Jadi kita bisa saling berinteraksi sih sebenarnya. Ya. Tapi mungkin karena waktunya terbatas dan materinya mungkin terlalu saya padatkan, saya coba menjabarkan secara singkat sih sebenarnya. Intinya seperti itu sih Pak Didik. Jadi kalau memang teman-teman ada mau bertanya atau mau diskusi silakan. Oke. Jadikan 2 atau 3 kali pertemuan, Pak. Ya. Izin. Ini halo, suara saya terdengar ini. Silakan terdengar jelas. Silakan Pak Eli. Terima kasih Pak Dik-Dik, Pak Michael. Bagus banget. Ini ada Budian. Apa kabar di sana, Budian? Alhamdulillah Pak, semangat bisnis. Ya. Juga ada tamu terhormat, Ibu. Ini mama dari Pak Michael kah atau? Iya betul, itu mama saya tuh baru join, baru dia. Oh iya. Salam kenal, Ibu. Salam ya. Semangat. Oh iya. Salam kenal Bu. Iya. Iya, jadi Pak Michael dan Pak Dik-Dik juga nanti berharap Pak Toto, Pak Dewo, Pak Janto, Pak Danang, Bu Elis, Budian bisa memberikan pendapat juga dan Ibu ya. Saya tuh sedang menggumulkan konsep yang barusan dipaparkan dengan sangat baik ya, dengan Bro Mike ya. Karena saya lagi menuliskan buku tentang leadership and culture, Pak Dik-Dik dan Bro Mike. Dan salah satunya kan konsep kepemimpinan yaitu teosentris sekaligus transformatif. Karena kalau kita belajar ya, where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Benar nggak, Bro Mike? Betul. Sehingga saya semakin memikirkannya itu ketika makhluk teosentris kemudian masuk dalam dunia bisnis, fokusnya kan tadi tuh bukan dolar. Fokusnya kan untuk berbagi kemaslahatan umat. Kalau kembali pada pemahaman kemana fokus mengalir, energi mengikuti, no wonder kalau akhirnya pencapaian secara materi ternyata tidak sehebat makhluk atau manusia yang non-teosentris. Itu yang sedang saya pikirkan nih. Ya. Kita ambil deh di dalam dunia permotivasian, Pak Bro. Ya. Kita mengenal motivator-motivator yang mengajar mengenai cara menjadi kaya. Bahwa tidak semua berakhir kaya, tapi beberapa di antara mereka kaya banget, Bro. Ya. Dan saya berpikir, no wonder kenapa dia kaya banget. Sukses secara finansial. Nah, ini nanti kita minta wisdom dari Pak Dik-Dik juga nih. Karena kebayang ya Pak Dik-Dik, orang yang bangun pagi, mikir how to make money. Every single hour, setiap jam. Yang dia pikirkan apa?
cara berbisnis, cara mendapatkan keuntungan, cara mendapatkan bisnis yang berhasil. Kalau kembali kepada kemana fokus mengalir energi mengikuti, karena fokusnya adalah making money, energinya kan semuanya juga untuk making money dong. Ya. Artinya kalau ada peluang matanya, pasti ditangkap tuh. Kenapa? Karena fokusnya adalah bisnis, fokusnya adalah duit. Sementara kita-kita yang teosentris ini, jangan-jangan karena fokusnya pada belas kasihan, berbuat baik, kemaslahatan umat, memang kalah tuh. Dari sisi pencapaian angka misalnya. Nah, sebagai penutup, jadinya saya berpikir dua hal, silakan nanti ditanggapi. Yang pertama, oke, kita bisa mengatakan, ya memang kan, definisi kesuksesan teosentris dengan dunia beda. Jadi ya sudah, jangan membandingkan orang. Oke, good. Boleh aja. Dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke, Bu ya. Tapi kalau kita melihat misalnya pengusaha-pengusaha yang sukses di luar sana, berapa persen yang memang adalah basisnya teosentris, berapa persen yang non teosentris? Nah, kalau kita mengatakan ya udah dong, nggak usah mengejar seperti mereka. Oke, tapi yang namanya politik nih, siapa sih yang ada di belakang politik? Ada duit, Pak. Siapa sih yang membuat kebijakan-kebijakan? Politis. Jadi akhirnya ya, saya tuh lagi mempertanyakan. Ya. Halo? Halo. Agak bocor nih di Ada yang tempat bocor. mana ya? Halo Pak Toto. Yang lainnya di itu dulu. Nge-freeze kayaknya juga ya. Halo? Udah. Oke. Jadi ini sih menarik Pak Michael dan Pak Dik-Dik. Saya tuh berpikirnya relevansi loh. Jadi ujungnya nanti integrasi Pak Michael dan Pak Dik-Dik yang sedang saya sampaikan ini. Jadi bagaimana di satu sisi ya teosentris, tetapi bagaimana ya supaya yang teosentris ini tetap di pasar itu juga menjadi star. Gimana ya? Atau memang itu nggak akan terjadi gitu? Karena kalau itu tidak terjadi, ya udah berarti sebenarnya teosentris ini menjadi tidak terlalu relevan di marketplace. Karena yang memimpin tetap aja yang non-teosentris kok. Oke, kalau memang ternyata memang nggak bisa ya sudah, kita akan kembali kepada udah setia saja melakukan yang terbaik. Tapi kok saya merasa saya gelisah Pak Dik-Dik. Kenapa? Karena tadi itu duit yang ada di belakang banyak kebijakan-kebijakan di Indonesia ini dan seluruh dunia. Sementara duit itu tidak ada di tangan teosentris, adanya di kapitalisme. Kebijakan itu kan dibuatnya ada duit di belakang ini, Pak. Jangan-jangan karena juga keluarga teosentris ini, let's say, secara keuangan juga nggak bagus, let's say. Tidak semua, tapi akhirnya anak-anak juga nggak belajar dengan baik. Sehingga keturunannya pada akhirnya tidak bisa mendapat kesempatan seperti anak-anak kapitalis. Oh ini menjadi menarik ini. So, gimana caranya supaya teosentris yes sekaligus dia juga bisa di pasar itu ya transformasinya jelas, kepemimpinannya jelas, bisnisnya maju,
produk-produk baru keluar, bahkan menjadi inventor, penemu-penemu. How can we do that? Itu Pak, yang sekarang teosentris itu sedang pikirkan. Dan kalau di generasi kita bisa kita lihat hasilnya bisa lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, doaku minimal anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Bukan hanya teosentris. Karena kita di marketplace. Kalau memang teosentris kita di rumah ibadah, saya nggak akan berkata itu loh. Kalau memang kita teosentris lalu membicarakan non-profit organizations, yayasan, saya nggak akan gelisah. Tapi kita di marketplace, Bu. Kita di marketplace. Bisnis harus berhasil dong. Duit harus banyak dong. Tetap jujur. Bisa nggak tuh? Silakan, Pak Michael. Baik, kembali ke Pak Mike. Saya kira Pak Mike tadi sudah banyak masukan dari Pak Eloy, dan saya kira itu menjadi kegelisahan kita bersama. Mungkin Pak Michael punya satu paradigma yang mungkin ada satu base-nya dari paradigma itu apa, kemudian bisa memberikan contoh bagaimana cara membangunnya. Saya kira tadi juga yang di kegelisahan saya dan Pak Eloy, mungkin dari teman-teman lainnya. Silakan Pak Mike. Oke, makasih Pak Eloy dan Pak Didik. Izin saya coba mungkin bisa menyampaikan tentang dari paradigma. Saya juga kemarin dengar kolaborasi teman-teman di Smart FM ya bicara mengenai paradigma, itu luar biasa dalam banget. Dan saya mengkaitkan juga paradigma yang yang akhirnya melahirkan theocentric based business ini ya. Jadi artinya paradigma ini kalau saya tuliskan itu artinya berbasis dari yang namanya interdependent dan co-arising, artinya saling bergantungan, ya, saling bergantung, dan co-arising itu adalah tumbuh bersama. Jadi paradigma ini ya yang akhirnya cara pandang ya bahwa kita melihat di fenomena dunia ini yang penuh dengan keberadaan, pertumbuhan, kelenyapan, itu dilakukan secara sendiri. Sehingga kehidupan kita itu adalah suatu web atau jaring. Katakan, misalkan kita dalam suatu hidangan makan, kita lagi makan. Di situ kan ada banyak pihak yang terlibat, ya, betul ya Pak ya. Jadi ada sendok, ada garpu, ada makanan daging, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Nah, dalam kita menyantap makanan tersebut banyak sekali pihak yang terlibat, dari hasil tambang, dari hasil pertanian, dari hasil manufaktur, ya, bahkan sampai ke promosinya. Misalkan kita menggunakan media sosial atau BTS jaringan. Jadi saling ketergantungannya inilah yang kita pegang sebagai suatu paradigma, dan tentunya juga saling memengaruhi. Saling memengaruhi itu artinya contoh misalkan kayak perang dagang Amerika-China, pengaruhnya sangat luar biasa kan di dunia. Pandemi yang belakangan ini terjadi, yang awalnya dari Wuhan, China, akhirnya menyebar ke dunia sehingga terjadi resesi global. Ya, jadi artinya dalam saling memengaruhi ini tidak menghormati namanya batasan-batasan alam. Ekonomi jadi terkapar, ya. Bahkan binatang-binatang liar bermunculan yang dari persembunyian itu kan udah seperti sangat bahaya ya artinya. Nah, itu contoh dari adanya saling mempengaruhi. Nah, pola pikir inilah ya. Pola pikir we artinya kami atau kita bersama, not I. Jadi yang sangat egosentris, egoistis, itu mengedepankan dalam alam semesta ini saling terkait, saling melayani, saling mempengaruhi. Nah, paradigma ini yang membuat para pendiri, yang tadi Pak Elo sampaikan, kecemasan itulah, para pendiri, pemilik, pemimpin, bahkan karyawan, orang-orang di dalam perusahaan itu, bahkan sebagai mitra atau stakeholder, itu saling menumbuh kembangkan dan bersinergi, ya, bukan mengabaikan, ya, bukan mengecilkan, bahkan saling meniadakan satu sama lain. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi paradigma ini dari interdependent, saling ketergantungan, dan co-arising, saling bertumbuh bersama,
Itu adalah nilai-nilai dari value dan calling, sehingga membentuk ekspresi. Jadi orang yang sudah menjalankan ini tentunya akan memunculkan suatu ekspresi sebagai seorang teosentrik, yaitu adalah pengendalian diri. Yang pasti self control kita akan lebih baik. Lalu ekspresi yang selanjutnya adalah cinta kasih. Jadi loving kindness, ya, cinta kasih. Dan yang ketiga adalah belas kasih, compassion. Jadi ekspresi inilah yang pasti akan terwujud jika kita menjalankan yang namanya paradigma ini. Contohlah dalam suatu bisnis, namanya kolaborasi atau apapun di dalam corporation atau dalam kompetisi. Contohnya kalau kita lihat setiap hari kita pakai namanya ATM. ATM bisa jadi ATM bersama, kan? Jadi itu merupakan suatu gabungan antara cooperation dan kompetisi. Nah, sehingga theocentric based business ini, ya, yang paradigmanya berbasis dari interdependent dan co-arising, itu dalam pertumbuhannya, dalam keberadaannya, itu dilakukan secara sendiri dan terlepas dari fenomena yang lain. Bahwa kehidupan itu adalah jejaring web di mana antara elemen itu harus saling menumbuhkan. Sekali lagi harus menumbuhkan satu sama lain. Saya kutip ada suatu quote yang bagus dari Mother Teresa. Dia katanya seperti ini. Be happy in the moment, that's enough. Be happy in the moment, that's enough. Its moment is all we need, not more. Ya, artinya ya cukuplah dengan bagian pada saat ini, cukup gitu lah. Jadi kita jangan mengharap suatu hal yang lebih. Demikian Pak Didik, Velo, dan kalau dari suatu namanya paradigma. Mungkin dilanjutkan, kira-kira cara membangunnya seperti apa, Pak? Bisa disampaikan bagaimana membangun sebuah perusahaan yang theocentric base yang barusan Bapak ceritakan. Mungkin ada tahapannya misalnya. Oke, jelas ya, pasti kan kita melihat ini adalah suatu proses. Nggak mungkin yang namanya tadinya orientasinya ke hasil, ke laba, terus tiba-tiba dipaksakan untuk menjadi suatu perusahaan theocentric. Itu semua pakai proses dan metode dalam membangun dan mengembangkan calling paradigma dari tadi interdependent dan co-arising dan ekspresinya yang akhirnya terwujud tersebut. Mungkin cara yang paling mudah adalah kita kembali lagi ke makhluk sebagai seorang makhluk spiritual. Bagaimana kita mempunyai suatu keyakinan agama masing-masing. Kita berdoa. Jelas kembali lagi, kita berdoa, kita merenung, ya. Bahkan ada mungkin latihan-latihan yang membuat kita semakin deep, semakin terdedicate, ya, seperti contohnya meditasi, atau mungkin dalam suatu agama muslim adalah sholat yang benar-benar di tempat yang hening, ya. Kalau di Kristen ada retret. Nah, itu adalah suatu hal-hal yang bisa metode yang membangun untuk menjadi lebih tenang dan lebih, artinya kita menyetop habit-habit yang jelek, gitulah. Artinya kita membangun latihan-latihan yang intinya adalah untuk habit of stopping. Ya, karena sesungguhnya hidup kita ini kan dikuasai oleh habit of running, ya, yang sejatinya adalah sumber penderitaan hidup. Jadi kita coba membangun latihan-latihan bagaimana kita membangun habit of stopping. Habit of stopping, ya. Jadi pikiran, kalau misalkan dalam berdoa atau merenung, jelas pikiran kita kan seperti apa ya, monyet yang berlompatan gitu kan. Jadi metode-metode ini yang kita coba bikin tenang, kita bikin suatu hal yang menjadi fokus, sehingga kita bisa semakin konsisten, ya, intens apa yang kita bicarakan atau kita kerjakan. Lalu bisa juga latihan yang namanya kedamaian pikiran, ya. Mungkin ini teman-teman mungkin ada beberapa ritual yang mungkin bisa di sini juga bisa sharing. Artinya tujuannya ini adalah untuk kebahagiaan hakiki, ya. Karena kalau dikutip dari bukunya Profesor Seligman, itu ada 3 kehidupan kebahagiaan masing-masing. Yang pertama, have a pleasant life, ya. Yang kedua adalah have a good life, dan yang ketiga adalah have a meaningful life.
Jadi ini tipe kehidupan masing-masing yang mungkin kita semua berbeda-beda. Kita mau pilih yang mana. Artinya total aset kekayaan kita atau kepemilikan kita, lalu kita bagi dengan desired atau hasrat, itulah yang menjadi suatu formula ya, yang orang bilang itu formula untuk menjadi suatu kebahagiaan hakiki. Demikian. Jadi 3 ekspresi itu, kalau kita sudah mengikuti itu semua, mungkin kita akan bisa membentuk 3 ekspresi tadi ya, yaitu self control, di mana kita bisa lebih mengendalikan diri ya sebagai seorang leader. Kita harus mempunyai sikap sebagai seorang servant leader, menjadi kehormatan atau teladan mengubah orang lain. Lalu yang kedua adalah cinta kasih atau loving kindness. Jadi dibicara mengenai dimensinya adalah dimensi giving. Jadi menghadirkan kesejahteraan bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah compassion atau belas kasih. Dimensinya adalah dimensi taking ya. Tapi kita dalam arti mengurangi penderitaan orang lain. Nah, 3 ekspresi inilah yang akan muncul jika kita sudah bisa mengikuti kebahagiaan hakiki dan kita bisa memperoleh itu semua dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik. Demikian, Pak Dedi. Yang kalau buat satu perusahaan, Pak, misalnya satu perusahaan, kalau tadi kan secara individu sebuah perusahaan itu, kira-kira apakah mulai dari kalau visi misi kan ada, tapi setelah itu kira-kira apa Pak yang bisa diterapkan? Oke. Nah kalau secara perusahaan, ya baik perusahaan tempat-tempat saya bekerja sebelumnya atau mungkin teman-teman juga pernah bekerja, yang pasti kan tadi Pak Elo juga sampaikan harus kita lakukan inisiatif dulu. Baik itu kita baru mau mendirikan perusahaan atau perusahaan startup, atau kan let's say kita baru mau buat bisnis, lalu atau kita juga udah pernah atau kita nyemplung nih sekarang di bisnis tersebut, atau bahkan kita sudah lama nih bekerja di perusahaan ini. Ada 4 inisiatif kalau di dalam perusahaan. Itu yang pertama adalah berawal dari core value-nya. Tadi Pak Elo udah sampaikan ya, ada visi, misi, lalu ada core value-nya. Nah, nilai-nilai inilah yang harus dijunjung tinggi dalam perusahaan. Jadi dalam bahasa umumnya itu corporate value-nya inilah harus dijunjung tinggi. Di mana core value ini kan yang membuat itu kan adalah pemilik ya, pendiri. Sehingga dia merefleksikan prinsip-prinsip yang diyakini adalah kebenaran itu dianggap penting. Sekaligus menjadi suatu identitas serta kelangsungan hidup dari perusahaan ini. Ya, contoh di perusahaan tempat kami bekerja itu misi dan visinya adalah atau nilai-nilai perusahaan ini adalah peaceful and dynamic. Nah, peaceful ini kan mewakili suatu dimensi spiritualitasnya. Kalau dynamic itu mewakili dunia bisnisnya. Nah, ini nilai-nilai ini sudah mewakili antara dimensi spiritualnya dan dimensi secara bisnisnya. Jadi, landasan-landasan teosentrik itu sudah merupakan nilai-nilai universal yang ada di dalam agama apapun, pribadi siapapun, ya, yang unggul untuk memandukan dimensi kebijaksanaan dalam kompetensi yang terjadi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda baru mau membuat suatu bisnis, pastikan bahwa kamu harus seleksi bisnismu. Ya. Seleksi bisnismu. Artinya banyak sekali tantangan atau banyak sekali bisnis yang mungkin kalian akan bisa dapatkan. Tapi kamu harus benar-benar seleksi dalam arti what business are we going to be in. Kamu benar-benar harus nyemplung. Kamu harus tahu bisnis ini apa, bekerjaannya seperti apa. Nah, di related dengan core value yang sudah dibentuk tadi, yang sudah lama. Mungkin kalau yang sudah lama secara termanifestasi, kamu harus combine dan kamu harus benar-benar tahu bisnis yang kamu jalankan ini apa. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, jelas sistem manajemen sudah seperti biasa ya. Kalau dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya strategi, ada yang namanya proses manajemen sistem. Lalu selain proses juga ada improvement-nya. Nah, ini yang namanya sistem manajemen pembaruan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah manusia adalah kunci. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai core value, seleksi bisnismu, lalu sistem manajemen yang unggul,
dan kondusif, dan yang terakhir adalah manusia. Nah, manusia adalah kunci. Jadi artinya membangun sumber daya manusia dan pemimpin yang unggul, mereka ini harus kembali lagi tadi. Dia harus menjalankan 3 inisiatif yang tadi. Yang pertama adalah core value-nya, bisnisnya apa, lalu sistem manajemen yang kondusif seperti apa. Nah, ini yang kita namakan namanya adalah orang-orang yang unggul dalam membangun SDM. Nah, atau katakanlah sebagai noble people ya. Jadi dia unggul bukan hanya sebagai kompeten dan dia mempunyai skill yang bagus ya, tapi dia juga mempunyai kualitas jiwa yang searah dengan nilai-nilai teosentrik atau spiritualitas. Jadi pribadi-pribadi yang unggul memadukan antara tadi ya, contohnya peaceful, dinamik, bijaksana, modern. Jadi benar-benar dipadu. Nah, perpaduan inilah akhir-akhirnya yang menghasilkan pribadi yang bijaksana, yang sujana, kreatif, inovatif, ya, penuh dengan kesadaran bukan hanya mengejar kekayaan, mengejar karir, ya, mencari nafkah, tapi dia melainkan berkarya agar mempunyai makna kehidupan yang lebih luas. Gitu Pak Didi. Ini ada pertanyaan Pak, satu dari Pak Yanto. Malam Pak Mike, apa tantangan yang paling besar untuk perusahaan yang berbasis teosentrik di dalam menjalankan bisnisnya dalam kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di mana banyak ekonomi yang jatuh? Terima kasih. Itu Pak, silakan Pak. Oke, thank you. Tantangan yang paling besar ya. Dengan kondisi saat ini Pak, yang perusahaan banyak yang mungkin karena resesi ya. Oke. Nah, kembali lagi ya, artinya tadi kita bicara mengenai theocentric based business, ya, artinya kembali lagi dalam organisasi atau bisnis, itu adalah yang menjalankan adalah orang-orang yang di dalamnya adalah makhluk-makhluk spiritual. Ya, kembali lagi kalau kita sebagai makhluk spiritual, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi, ingat bahwa kita menjalankan dan berpusat pada kekuatan Tuhan. Bahwa apa yang terjadi, bahwa hakikat manusia, baik yang ada di dalam organisasi maupun di dalam, kita kembali lagi. Kita adalah makhluk spiritual. Kita tidak boleh kembali lagi mengejar yang namanya materi, jiwa, spirit yang semata. Tapi kita benar-benar menjalankan spiritual. Kita dengan baik. Itu tantangan kita, Pak Sigit. Luar biasa. Pak Didik, sorry. Ya. Luar biasa, mudah-mudahan Pak Yanto sudah bisa terjawab. Saya kira menarik sekali ya, dan saya yakin ini masih baru kulitnya gitu ya, belum sampai dalam-dalamnya. Tapi ini juga membuat kita menemukan satu terinspirasi lah dengan hal-hal yang baru seperti ini gitu Pak. Dan yang mungkin seperti perusahaan-perusahaan yang kayak di bukunya Good to Great-nya Jim Collins mungkin ya, ada beberapa perusahaan yang sampai bertahan lama karena kelihatannya sangat spiritual sekali, mereka humble gitu ya, mereka rendah hati, kemudian segala macam di situ. Dan saya yakin itu pun nanti akan dijawab dengan sangat tuntas dan mudah-mudahan ini menjadi kerinduan kita terhadap buku barunya Pak Eloy yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang judulnya Leadership and Culture. Saya kira nanti di situ akan banyak sekali yang kita pertanyakan hari ini gitu ya, dan yang kita coba bayangkan ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Mike, itu ada di buku itu. Jadi jangan lama-lama Pak Eloy diterbitkannya, mudah-mudahan segera, dan untuk dapat didiskusikan luar biasa. Saya kira ini menjadi momentum yang waktunya pas sekali ya dengan kondisi saat ini. Dan yakin saya juga Pak Eloy pasti akan mengisinya itu dengan basisnya itu adalah teosentrik gitu ya. Dan terima kasih, saya kira waktunya tinggal 4 menit lagi, dan untuk terakhir silakan Pak Michael untuk closing statement di 2 menit terakhir. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih Pak Eloy, Pak Didik, dan teman-teman yang lain. Artinya dalam tema yang kita bawakan pada hari ini, tentunya tidak terlepas dari salah satu sumber buku yang saya baca dari TML, ya, Invitation to TML. Artinya kembali lagi, makhluk spiritual atau manusia atau siapapun itu mempunyai yang namanya calling. Nah,
calling itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah roh, spirit, jiwa, soul, and body atau tubuh. Di mana dari 3 elemen calling ini kita berusaha untuk need to live, need to learn, need to love, and need to live a legacy. Jadi manusia yang jelas telah menemukan calling atau panggilan nurani ini, itu adalah manusia yang telah selesai dan berdamai dengan dirinya. Thank you, Pak Didi. Baik, mungkin dari Pak Eloy, Pak, terakhir. Silakan, Pak Eloy. Bagus banget. Saya mendengar Pak Michael memaparkan materi sih. Ini konsultan, Pak Dik-Dik. Iya, betul. Ini levelnya konsultan. Enggak, Pak Didi. Masih belajar, Pak Eloy. Masih belajar, udah kayak konsultan, Pak. Bagus banget, Pak Michael. Saya yakin Pak Michael membaca referensi-referensi yang baik ya. Ya, karena tadi nyambung sih jahitan-jahitannya bagus ya. Dilanjutkan, Pak. Harusnya dengan fokus pemerintah ke UMKM. Harusnya bisa tuh Pak nantinya memberikan konsultasi ya kepada pengusaha-pengusaha UMKM ya, sejak dari kecil mereka basisnya teosentris, tetapi ya memang mengintegrasikan teosentris dan juga bisnisnya terus maju, itu sih yang menjadi menarik. Karena banyak di luar sana yang tadi itu kan yang saya bilang, strategi bisnisnya keren gitu, tetapi dari sisi etikanya ya udahlah, ya kompromi dikit dah gitu kan ya. Nah, di sisi yang lain ada nggak boleh kompromi, pokoknya ini harus etika, harus jujur. Tapi dari sisi strateginya kok agak kurang greget ya gitu. So kalau bisa ketemu yang itu tuh, ini harusnya bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih banyak Pak Michael dan Pak Dikdi, ini sih keren banget. Hormat untuk Anda berdua, luar biasa. Thank you. Nah, Didi kami minat sama bukunya, Pak. Tuh, Pak Eloy. Baik, Ibu. Iya. Karena di sini kami usaha lingkungan UMKM banyak di sini. Oh iya. Iya. Di Jogja ya, Ibu? Iya. Iya, di Jogja. Iya. Oh iya. Ya. Usaha UMKM di sini maju. Gitu. Iya, Bu. Iya. Kalau buku yang sedang ditulis, mohon izin masih belum terbit ya Ibu, masih dalam proses. Oh, nanti kalau udah yang terbit saya. Ya. Ya. Pasti Ibu. Ya. Makasih Pak Eloy. Kami-kami Ibu. Tuhan berkati. Ya, amin. Tuhan berkati juga. Saya kembalikan Pak Dik-Dik. Pak Michael, thank you. Baik, terima kasih. Sudah tidak terasa, ternyata sudah jam pas. Iya. Segera pas sekali. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Eloy, Pak Mike, kemudian teman-teman dan CTMers yang lainnya yang sudah hadir. Dan jangan lupa, saya kira ini ada satu titipan, nanti hari Sabtu, tanggal 19, itu ada acara CTM Annual Gathering and Appreciation Day dengan temanya, ini luar biasa nih, kita akan mengalahkan komika-komika yang lain, namanya The Make and Speak gitu, di Jakarta Design Center lantai 6. Hari Sabtu ya, jam 9 sampai jam 1 ya, atau jam 2 saya kira. Dan jangan lupa itu adalah salah satu bagian daripada TML Community yang harusnya bisa hadir gitu ya, karena di situ kita akan bersilaturahmi dan bertemu secara offline. Begitu. Dan terima kasih kembali lagi saya Dik-Dik Hikmat Permadita dan Pak Michael Arifandi. Yes. Katakan yes I can. Keep the smile and to be the. Terima kasih. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Thank you, Terima dadah. kasih Pak Dik-Dik. Thank you semua, Pak Dik-Dik, Pak Michael. Terima kasih Pak Bye, Pak Didi. Terima kasih Bu. Masya Terima Allah. kasih Terima kasih. teman-teman. Semangat Terima terus, kasih. Ibu. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Dadah. Toto, Bagian, Terima kasih. Thank you Pak. Pak Janto, Thank you, Pak. Pak Dewo, Pak Danang, Masya Allah, Bu Elis, terakhir. Silahkan, Flip ya. ya sudah selesai. Oke, thank you. Ya, izin. Thank you. Terima kasih, mohon izin.